Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur, dan itu menjadi sesuatu yang tidak pernah kita henti-hentinya. Syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang begitu luar biasa banyaknya sampai dengan kita tidak bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita berpuasa. Yang puasa ini adalah sesungguhnya merupakan kebutuhan kemanusiaan. Bahkan tidak hanya manusia yang butuh dengan puasa. Makhluk Tuhan yang lain seperti hewan dan tumbuhan ini berpuasa. Tentu berbeda antara puasa makhluk Tuhan yang lain dan puasanya hewan, puasanya tumbuhan dengan puasa kita. Bahkan orang yang tidak beragama Islam pun ada ajaran yang berpuasa. Pembedanya adalah puasa yang kita lakukan ini dasarnya adalah iman. Karena memang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya orang yang beriman. Dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tentu iman inilah yang menjadi pembeda dari segala aspek puasa kita dengan puasa makhluk Tuhan yang lain, bahkan orang lain. Dengan iman ini sesungguhnya adalah modal utama, modal yang fundamental bagi umat Islam untuk berpuasa. Karena keimanan ini sesuatu yang sangat mahal artinya dalam konteks kita beribadah termasuk berpuasa. Puasa ini adalah satu ibadah yang berat. Kalau tidak dasarnya iman, saya kira kita akan sangat berat untuk melakukannya. Dan iman inilah yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih dibanding yang lain. Karena apa? Karena iman ini akan melahirkan berbagai amal perbuatan dan amal-amal soleh lainnya di samping kita berpuasa. Puasa ini memang kalau dilihat dari sisi ibadah adalah merupakan sebuah perilaku yang dilakukan seseorang dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan tidak makan, tidak minum, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini dari sisi fikih. Sehingga puasa yang dari sisi fikih ini adalah merupakan sebuah perbuatan karena kita melaksanakan kewajiban atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berhenti di situ, maka tidak ada perspektif lain atau cara pandang lain dalam kita berpuasa. Tidak ada urgensi lain dalam kita berpuasa. Puasa ini
kita ketahui, para pemirsa, hari-hari yang kita lakukan itu penuh sekali dengan semangat beribadah. Semangat beribadah. Puasa ini melahirkan banyak karya. Puasa ini melahirkan banyak amal-amal soleh. Yang amal soleh ini bahkan sampai kepada wilayah penguatan amal sosial atau yang sering kita sebut dengan filantropi. Orang memberikan zakat menunggu saat berpuasa. Orang bersedekah menunggu saat berpuasa. Atau tidak berpuasa, sedekahnya cukup 1 hari Rp5.000. Atau saat pergi ke masjid hanya membawa uang Rp10.000 dimasukkan di kotak masjid. Maka saat berpuasa semangat ibadah kita itu semakin meningkat. Bertambah, tidak hanya 5.000, 10.000, tetapi bisa 30.000, 40.000, atau bahkan berlipat-lipat. Orang pergi ke masjid untuk saling berbagi dengan sesama umat Islam. Bahkan memang ajaran Islam sendiri itu puasa ditutup dengan sebuah aktivitas filantropi atau berbagi dengan orang lain yang disebut dengan zakat fitrah. Amal seorang, puasa seseorang hanya akan menggantung saja, tidak sampai Allah Subhanahu wa taala, manakala tidak ditutup atau diselesaikan dengan membayar zakat fitrah. Untuk itu maka upaya-upaya atau momentum di bulan puasa ini sangat relevan dengan upaya masyarakat muslim dan kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi memang sebagaimana Al-Quran sebutkan, cita-cita orang berpuasa tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, yakni menjadikan kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, atau disebut sebagai muttaqin. Ini adalah cita-cita dari sebuah puasa. Tetapi dari sisi ciri-ciri orang yang muttaqin itu sendiri adalah banyak yang di dalamnya merupakan perilaku-perilaku sosial seseorang. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 disebutkan ciri-ciri orang bertakwa itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dara wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi muttaqin itu sendiri terimplementasi dalam bentuk perilaku sosial. Yang perilaku sosial itu nampak dalam permukaan kehidupan kita sehari-hari. Yakni yang pertama adalah mereka, orang-orang banyak yang mau menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa itu. Jadi kalau puasa itu cita-citanya adalah membangun atau menciptakan sosok manusia yang muttaqin, yang derajat tertinggi dalam kehidupan
kemanusiaan sekaligus kehidupan menjadi seorang muslim. Ciri-cirinya adalah bagaimana dia mau memberikan hartanya untuk orang lain. Baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan berpunya. Kita punya istilah dalam fikih yakni zakat. Di mana zakat itu adalah sesungguhnya merupakan kontribusi minimal umat Islam dari harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. Kontribusi minimal. Karena zakat itu sudah ada aturannya. Misalnya zakat fitrah 2,8 kilogram yang sekarang atau 1 sok dalam ukuran saat itu waktu Nabi Muhammad SAW melakukan penghitungannya. Nah ini 2,8 kilogram itu, ini adalah batas minimal seseorang untuk melakukan atau memberikan kontribusi sosialnya kepada kesejahteraan. Apakah tidak boleh lebih? Boleh. Yang itu namanya ada infak, sedekah. 1 kuintal sekalipun boleh diberikan untuk orang lain. Tetapi namanya menjadi sedekah. Namanya menjadi sedekah. Nah ini kesadaran keagamaan kita sekaligus kesadaran sosial kita dalam hari-hari berpuasa ini semakin nyata, semakin menggeliat. Nah, bagaimana rumusannya supaya kita itu dari berpuasa bisa melahirkan sebuah kesejahteraan bersama, kesejahteraan kolektif? Maka pemerintah ini memberikan aturan atau regulasi yang kita sambut dan kita tangkap dengan baik. Ada badan amil zakat, ada lembaga amil zakat. Misalnya lembaga amil zakat Muhammadiyah dan kita di sini adalah lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Ada lembaga amil zakat Cilacap yang terakreditasi oleh pemerintah dan ada 1 badan amil zakat. Ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk itu maka puasa ini memiliki relevansi yang sangat besar. Bahkan Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Ihya Ulumuddinnya ini mengapa orang atau masyarakat luas itu saat berpuasa menyambutnya dengan banyak bersedekah, dengan banyak memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena dalam puasa itu ada yang namanya sikap sabar. Yang namanya berpuasa itu ada yang namanya kesabaran. Sedangkan kesabaran itu dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Bahwa sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka dalam dan saat berpuasa yang di dalamnya ada nilai-nilai kesabaran, bagaimana tidak sabar? Sabar menunggu sampai batas nanti yang disebut dengan waktu berbuka puasa, waktu maghrib itu dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai dengan nanti terbenamnya matahari. Itu di dalamnya ada banyak hal kesabaran. Sabar untuk tidak melakukan hubungan suami istri,
sabar untuk tidak makan walaupun lapar sekali, sabar untuk tidak minum walaupun dahaga dan haus sekali, sabar kita semuanya untuk tidak berbuat yang tidak baik, kemaksiatan-kemaksiatan, sabar kita untuk menahan amarah kita, sabar kita untuk tidak berbuat yang tidak menyenangkan orang lain. Semuanya adalah hari-hari dengan sabar. Sedang kesabaran itu, tadi menurut Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 itu, balasannya adalah yang namanya pahala. Yang pahala itu tanpa batas. Pahala itu tanpa batas. Tentu inilah yang menurut Imam Ghazali yang menyebutnya kenapa puasa ini menjadi momentum bagi umat Islam untuk menebar kebaikan dan banyak berbagi dengan orang lain. Semangat filantropinya ini semakin kuat. Tetapi semangat filantropi atau berbagi dengan orang lain itu, ini tidak serta-merta kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Apabila dalam hal kita berbaginya itu, ini tidak ada yang namanya organisasi. Kita seringkali memberikan sesuatu yang namanya zakat itu kepada orang lain atau sedekah yang kita miliki kepada orang lain sesuka kita. Sesuka kita. Bahkan ada fenomena dikumpulkan dalam satu tempat, dia bagi sendiri. Seolah-olah pemberiannya itulah yang akan menunjukkan kehebatan seseorang. Nah tentu ini ditepis atau sikap ini dikurangi. Karena ini tidak memungkinkan memunculkan sikap arogansi, sikap sombong, sikap takabur. Yang tentu itu dilarang oleh agama. Itu diminimalisir dengan adanya lembaga amil zakat, badan amil zakat. Dan ini lebih produktif apabila infak, zakat, sedekah kita bagikan melalui badan dan lembaga amil yang ada. Lembaga amil zakat yang terakreditasi inilah yang nanti akan mentasarufkan sesuai dengan peruntukannya. Tentu sesuai dengan syariat agama. Kalau itu adalah zakat, akan diberikan kepada 8 asnaf. Kalau ini sedekah, infak, dan sedekah, akan diberikan sesuai dengan kepentingan kemaslahatan umat Islam. Dan ini sangat produktif karena memang kebanyakan dari kita, hari-hari kita ini yang di dalam berpuasa adalah untuk berbagi, karena dengan berbagi itu kita akan dilipat gandakan pahalanya ini. Sekaligus bahkan pahalanya akan diberikan tanpa batas karena kita berbagi di saat kita sedang bersabar. Ini akan sangat lebih produktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dilakukan melalui sebuah organisasi. Tentu ini masih dipandang atau ada sebagian mindset yang belum seirama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan sekarang oleh organisasi-organisasi massa, termasuk oleh Nahdlatul Ulama melalui lembaga amil zakat NU-nya. Kalau kita berikan sendiri zakat kita, infak kita, sedekah kita kepada orang lain, lebih banyak untuk kepentingan konsumtif. Namun kalau kita berikan lewat lembaga dan badan amil zakat, bisa diolah untuk hal-hal yang bersifat produktif.
karena nilainya lebih besar. Apakah itu bisa untuk bikin rumah sakit? Apakah itu bisa untuk bikin rumah yatim piatu? Apakah itu bisa untuk menyekolahkan, memberikan beasiswa kepada anak-anak muda muslim? Apakah itu bisa untuk mencarikan peluang usaha entrepreneur berbasis milenial dan digital kepada anak-anak muda muslim? Apakah itu bisa untuk bikin hotel syariah yang hasilnya adalah untuk kesejahteraan umat Islam? Apakah itu bisa bikin lembaga pendidikan unggulan? Apakah itu bisa untuk mencetak para tahfidz Al-Quran? Atau juga untuk mencetak para generasi-generasi unggul melalui beasiswa-beasiswa? Dan bahkan juga untuk membangun kesehatan yang sekarang dilakukan, seperti kesehatan gratis, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nilai manfaatnya ini akan lebih besar. Puasa yang di dalamnya kita sedang dan tengah hari ini berburu untuk bersedekah, berburu untuk banyak berbagi kepada orang lain, di saat kita akan mendapatkan pahala yang tanpa batas itu, maka mari kita tasarufkan, kita bagikan melalui badan dan lembaga amil zakat, khususnya kalau kita warga Nahdlatul Ulama ini lewat lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Kalau kita warga masyarakat yang lain, masih ada badan dan lembaga amil zakat yang bisa kita berikan. Tentu kita juga harus hati-hati. Badan dan lembaga amil zakat ini harus betul-betul yang memiliki integritas yang kuat. Karena badan amil zakat itu yang dilindungi oleh pemerintah adalah mereka yang sudah terakreditasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Saya kira itu, mari kita jadikan puasa kita untuk meningkatkan semangat berbagi kepada sesama. Mari dengan puasa kita sisihkan harta benda kita, tidak hanya disisihkan, tetapi kita ambil harta benda kita untuk berzakat, kita ambil harta benda kita untuk infak sedekah, untuk kesejahteraan, dan itu bisa kita lakukan, dan yang paling utama dilakukan melalui lembaga amil zakat sehingga lebih produktif. Saya kira itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, selamat menjalankan buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.